hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Salam warga kerajaan. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Kita akan baca firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-12 ayat 1-15. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tapi Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat." Lalu kata Yesus kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya. Maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Saudaraku, pembacaan kita pada pagi hari ini, di mana Matius mulai mencatat bagaimana orang-orang Farisi mulai menunjukkan sikap yang menantang Tuhan Yesus. Dalam pasal sebelumnya yang telah kita bahas kemarin, kita banyak melihat justru dalam oposisi Tuhan Yesus semakin menyatakan siapa dirinya dan untuk apa Tuhan Yesus datang. Sebenarnya orang Farisi pada awalnya memulai pergerakan mereka untuk mengikuti Tuhan dengan sempurna. Mereka mencoba untuk mematuhi semua aturan-aturan dan memastikan bahwa semua orang melakukannya juga. Namun saudara, sangat disayangkan, mereka salah karena akhirnya mereka menekankan pada aturan dan kehilangan hubungan. Nah, itu namanya legalistik. Jadi dalam pembacaan kita pada hari ini, di mana narasi Matius memulai dengan keterangan waktu. Pada waktu itu, pada hari Sabat, yaitu hari istirahat. Menurut mereka, saudara, di mana murid-murid Tuhan Yesus itu karena lapar, memetik bulir gandum dan mereka makan. Orang Farisi mengangkat ini ke permukaan dan mereka menyerang Tuhan Yesus. Intinya bahwa hari Sabat aturannya tidak boleh kerja. Jadi murid Yesus memetik gandum. Nah, saudara, artinya mereka bekerja. Dan bagi orang Farisi itu salah. Nah, coba saudara perhatikan bahwa orang Farisi memakai tradisi agamawi mereka untuk menyerang Yesus. Tapi coba perhatikan argumen yang Yesus berikan kepada mereka untuk membantah cara berpikir mereka yang salah. Yesus berkata kepada mereka mengutip peristiwa Daud. Waktu dia dan pengikutnya lapar, datang ke kemah suci itu di tabernakel, kemudian makan roti yang harusnya adalah roti yang diberikan sebagai korban sajian. Daud memakannya dengan murid-muridnya. Itu melanggar. Terus kemudian kalau sudah baca lagi, dia memberikan argumentasi kepada mereka bahwa, hey, imam-imam juga bekerja pada hari Sabat. Di hari Sabat mereka tetap bekerja supaya bait suci itu tetap berlangsung operasionalnya. Yesus berkata imam-imam juga melanggar. Kemudian Yesus mengatakan sebuah statement yang sangat berani. Dia berkata di sini,
yang ada di sini lebih besar daripada bait Allah. Ya. Yesus sedang menyatakan siapa dirinya. Bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah Mesias, dia adalah yang menguasai semuanya. Dia di atas bait suci, dia di atas semua hukum-hukum yang ada. Tapi Yesus mengatakan itu hanya untuk memberitahukan kepada mereka. Ditulis di Alkitab, dia berkata begini, kamu gak mengerti bahwa yang Tuhan cari itu belas kasihan. Ya. Bukan aturan-aturan, bukan persembahan-persembahan, bukan tradisi dan kebiasaan, tapi belas kasihan. Dapatkah kita menunjukkan belas kasihan justru pada saat-saat orang memerlukannya? Saudaraku, pembacaan dalam ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10, di mana dicatat di sini, yaitu Matius mulai menunjukkan upaya bagaimana orang Farisi itu dapat mempersalahkan Tuhan Yesus. Jadi mereka menjebak Tuhan Yesus dan menuduh dia. Jadi dalam pembacaan ini mereka mendapatkan kesempatan untuk menyalahkan Yesus kembali. Ya, ini sekarang dapat kesempatan yang berikut. Yang pertama di ending dari ayat yang ke-8, Yesus berkata, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dia sudah berkata sebelumnya dia lebih besar daripada bait Allah. Sekarang anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Di sini lagi Yesus kemudian menunjukkan kepada mereka argumentasi yang sama. Sebab pertanyaan mereka begini, orang sakit ini boleh nggak disembuhkan pada hari Sabat? Yesus kembali membuat argumen yang sama seperti yang pertama. Yesus berkata begini, kalau kamu punya domba yang masuk ke dalam lubang, kamu pasti akan menangkapnya dan mengeluarkan dia dari lubang itu karena itu ternakmu. Yesus kemudian mengatakan, itu domba. Nah sekarang ini ada orang, manusia yang lagi sakit, ya bisa ditolong dong karena manusia lebih tinggi nilainya daripada hewan atau binatang. Jadi kemudian Yesus mengatakan bahwa sah saja berbuat baik pada hari Sabat. Jadi kemudian Yesus menyembuhkan orang tersebut. Pada waktu itu marahlah mereka. Mereka marah dan kemudian mereka keluar. Alkitab berkata mereka bersekongkol untuk membunuh Yesus. Penentangan kepada Yesus dan Injil Kerajaan Allah semakin kuat tersebar karena sekarang mereka berniat untuk membunuh Yesus. Saudaraku, seringkali yang menjadi penghalang kita untuk bertumbuh dalam pemahaman kerajaan Tuhan justru tradisi agamawi. Di mana tradisi agamawi ini menekankan peraturan daripada hubungan dengan Bapa. Padahal hubungan dengan Bapa itu sangat penting sekali. Dan juga saudaraku, belas kasihan yang perlu untuk kita tunjukkan kepada orang-orang yang memerlukannya. Kita perlu sekali sekarang ini untuk datang kepada Tuhan, untuk mengizinkan Tuhan mengoreksi kehidupan kita. Amin. Apakah kita mengikuti Yesus sebagai hukum yang tertinggi? Yesus adalah menggenapkan seluruh hukum Taurat. Dia adalah pribadi yang menjadi kesempurnaan dari hukum Taurat. Dia datang untuk menyempurnakannya. Mari, bagaimana saudara mengikut dia? Saudara mengikut dia cuma karena jangan ini, jangan itu, buat ini, buat itu? Tidak. Kita mengikut dia karena hubungan dengan dia. Itu yang dia tawarkan kepada kita. Hubungan kasih. Hubungan yang memerdekakan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu. Kami datang kepadamu membawa kehidupan kami. Seringkali kami mengikut Engkau hanya karena terjebak pada aturan-aturan. Hanya karena buat ini, buat itu. Kami merasa kalau kami buat ini, kami merasa lebih enak. Kami buat ini, kami merasa lebih baik. Bantu kami untuk mengetahui bahwa Engkaulah yang utama dalam segala sesuatu. Wahyukan dirimu kepada kami, biar kami mengenal pribadimu sebagai Tuhan atas hari Sabat. Tuhan yang lebih besar dari semua hukum yang ada. Engkau adalah Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Bantu kami untuk melihat Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau Raja, Engkau pemerintah atas kehidupan kami. Biar kami semua tunduk kepada pribadimu. Kami berhubungan dalam hubungan yang intim dengan pribadimu. Dan melakukan kehendakmu dalam kehidupan kami. Kuatkan kami supaya kami menjadi pelaksana kehendakmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus berkati saudara sekalian. Have a blessed day.